Saima ito, Saima sure, Saima holanaw na gabi korban mo. Oke. Halo Horas, kembali lagi bersama kami Horas Tapanuli Channel. Saya sedang berada di Kopi Lonceng, ikonnya kota Tarutung. Sekarang saya sedang bersama Bang Wens. Jadi abang ini adalah warga negara Filipina yang sudah menetap di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Utara, itu selama 5 tahun. Jadi abang ini juga udah fasih berbahasa Indonesia. Bisa juga bahasa Batak, sedikit-sedikit Bang ya. Saotik dong. Ah, itu dia. Bisa kan? Jadi selain berbahasa Indonesia, abang ini juga sudah menguasai 9 bahasa. 9 bahasa, selain dari bahasa Filipina. Ya kan Bang? Oh no, ya. Oke, jadi kita akan tanya-tanya sama Bang ini seputar kehidupannya, pengalamannya selama berada di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Utara. Tetapi, mungkin kawan-kawan nanti agak-agak nanya kenapa saya nanya pakai bahasa Indonesia, karena abang ini juga sudah fasih berbahasa Indonesia. Ya, oke kawan-kawan, langsung kita tanya aja. Bang, aku mau nanya Bang, sebenarnya apa yang membawa abang ke Indonesia, ke Tapanuli Utara ini? Apakah kerja, atau memang khusus jalan-jalan, atau gimana nih Bang? Oke, nama saya Wendel, bisa dipanggil Wens. Saya udah bisa bahasa Indonesia. Jadi ini mengenai pertanyaan abang, saya jawab. Yang membawa saya di sini pertama pekerjaan saya. Saya tugas dari Singapura dikirim ke sini, dan kedua untuk kesenangan juga, karena emang tempat ini luar biasa. Buat saya yang suka hobi macam kayak fishing, goes, berenang, di sini lengkap semua. Oh, ini kan abang kan udah 5 tahun di Tapanuli Utara. Aku mau nanya masalah pengalaman abang ini. Pasti berbeda dong, bicara tentang culture-nya, bicara tentang kehidupannya, masyarakat di sini dengan masyarakat di tempat abang tinggal, ya kan? Bolehlah Bang cerita sedikit pengalamannya? Boleh. Sebenarnya sih pas saya datang di sini, saya satupun bahasa Indonesia saya gak ngerti. Tapi pengalaman saya udah banyak di luar negeri juga, dan waktu itu saya juga gak tahu bahasa di lokal itu ya. Jadi saya juga emang ada sedikit cepat tangkap bahasa di sini, karena dulu saya udah lama juga di Singapura, dan banyak teman Melayu juga yang saya dengar-dengar apa itu bahasanya. Pas saya sampai di sini, saya cepat belajar dari kamus itu, terus langsung obrol sama orang lokal. Di dalam kurang 1 tahun saya udah cepat adaptasi bahasa di sini. Nah, di budaya di sini juga dia agak jauh dari Filipina, karena di sini pertama wajah kita sama, bahasa banyak yang mirip, terus banyak juga yang sifat, budaya, dan makanan banyak yang hampir sama. Jadi adaptasinya gak jauh, gak beda jauh ya. Ya itulah. Ya, jadi berarti sebelum abang datang ke Indonesia, abang dari Singapura dulu gitu. Oh, di Singapura kan bahasa Melayu Bang ya. Jadi itu kira-kira yang buat abang jadi lebih cepat nangkap ya. Betul. Mau nanya lagi nih Bang, selama tinggal di Indonesia, selama yang 5 tahun itu kan, ada nggak pengalaman baik atau buruknya selama tinggal di sini dengan masyarakat setempat atau dengan perilaku masyarakat setempat kayak gitu? Saya sih jujur saja, yang kebanyakan itu semua positif. Kalau emang ada negatif, itu langsung saya tangkap apa yang manfaatnya buat hidup saya dan kedepannya. Ini kan pasti ada perbedaan etika gitu, perbedaan etika di Filipina dengan di Tapanuli Utara. Apalagi di Tapanuli Utara ini kan dominan Batak Bang, dominan Batak. Jadi Batak itu masih kental dengan yang namanya adat istiadat, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan norma, ya kan? Jadi
apa perbedaan atau perbedaan yang paling mencolok lah menurut abang? Gitu. Ya menurut saya sih pertama yang agak susah buat saya yang bahasa, karena pas aku nyampe di sini kalau pakai bahasa Inggris aku gak aku pikir orang kita di sini gak nyaman sama aku kalau pakai bahasa Inggris. Pertama itu gak kebiasaan buat orang kita. Jadi respon saya biar positif, saya cepat belajar bahasa Indonesia itu. Jadi dan selama ini juga selain bahasa Indonesia, saya juga belajar sedikit bahasa Batak dan pola buhay itu. Biar orang di sini bisa kita bikin senang dan nyambung cepat. Itulah menurut saya. Karena selain tempat ini banyak juga yang saya bisa udah kunjungi, orang itu cepat dia ramah sama kita. Kalau kita tahu sedikit bahasa mereka, bahasa Cina pun atau India pun, gitulah istilahnya. Kalau orang kayak saya, dan pastilah makanan agak beda. Ya beda. Bedanya sama di Filipina itu gak suka pedas. Berarti orang sana suka pedas, bang? Ya, makanan hampir sama, mirip semua. Ada juga buah-buah, ada daging dan masih macam itu. Tapi ya kami gak suka pedas, tapi orang saya suka pedas banget. Abang suka pedas? Iya, jadi ini cocok untuk saya. Itu abang suka pedas selama tinggal di Indonesia atau memang udah dari situnya? Udah dari tempat lain juga, karena di Cina itu pedas, di Dubai itu pedas, dan aku juga di Filipina suka pedas juga. Jadi gak jauh lah, itu aja yang menurut saya. Dan aku udah senang lingkungan sini karena semua habis saya udah lengkap di sini. Ada rafting, ada lapangan tenis, berenang, aku juga suka berenang. Futsal aku baru tahu dari sini karena kami biasanya basketball. Dan ya ada tenis juga. Ya, jadi berarti intinya abang untuk lebih dekat dengan masyarakat beradaptasi lah gitu ya? Iya. Beradaptasi tentunya abang harus menggunakan bahasa daerah, ya kan? Iya, betul. Abang udah bisa ini pakai bahasa Batak? Sautik dope dan pola bohai. Ya. Mantap ya teman-teman ya. Mantap ya, bayangkan orang Filipina udah bisa berbahasa Batak, cuma masih sautik bang ya? Sautik, tapi audang malin bahasa Batak ini, walaupun saya udah mulak, lau mulak anon. Oke. Au mulak anon. Oke, iya. Oke. Satokin. Au mulak anon satokin. Aku mau pulang nanti sebentar. Ya sebentar gitu. Oke. Salut aku bang. Abang udah mulai bisa bahasa Batak. Oke, terus ini bang mau nanya, selama abang di Taput udah kemana aja nih bang? Tempat-tempatnya udah kemana aja bang ini? Ya selama 5 tahun saya udah pernah di sekitar Taput. Jadi semua jalan lintas di Taput dan di luar Taput juga. Kecuali sejak pandemi lah. Jadi sekarang kita gak bisa jauh-jauh. Tapi di Medan pun atau di Aceh pun, di bawah Sidimpuan itu Taput dan sampai Aceh sudah. Udah bang ya. Ini kan Jakarta Bali. Ini kan ada, abang udah pernah yang namanya air soda. Ini fenomena bang, cuma ada 2 di dunia. Bang, ini ya ceritanya. Kalau aku ke air soda, orang yang keliling di situ 40 kali tanpa berhenti itu saya. Maksudnya keliling berenang gitu? Iya. Keliling berenang air soda itu? Iya, berenang. 40 kali? 40 kali pakai freestyle, itu saya. Jadi orang lokal di situ, wih bang, dari mana? Bang, mobilku Medan, Deka. Ya. Di sini. Tapi mereka, karena kalau aku pakai bahasa, mereka gak cepat notice itu, apa itu, orang itu dari mana. Jadi langsung tanya gitu. Tapi iya, karena saya yang jarang, saya kalau di situ, saya keliling di situ 40 kali. Jadi orang cepat notice, wih dari mana orang ini? Langsung cepat kenal bang ya? Oh iya. Itu yang kemarin, itu orang yang kemarin yang keliling 40 kali pakai freestyle? Iya. Itu ya? Ya gitu, karena sekarang udah mulai rame juga di
Ersoda itu. Jadi biasanya sekarang di Haidupan. Haidupan itu ada kolam. Oh, abang sering juga ke Haidupan? Ya, sering di situ karena di situ lebih lurus dia. Lebih panjang. Lebih panjang. Dan lebih gak terlalu banyak orang sekarang. Jadi saya suka berenang di situ 40 kali. 40 kali. Ya. Tadi di Ersoda 40 kali, di Haidupan 60 kali aku bisa. Kalau itu breaststroke sampai 100 aku bisa. Luar biasa ya. Aku aja nggak bisa itu. Aku aja nggak bisa. Ya, luar biasa bang. Berarti abang ini kayaknya anak olahragawan ini. Ya, saya suka olahraga. Ngomong-ngomong, abang udah pernah ke Danau Toba? Danau Toba sebelum karena sekarang pandemi, jadi waktu itu saya sering-sering di Samosir itu. Di Samosir. Ya, ada beberapa tempat yang saya sudah bisa. Saya sudah pernah. Berarti tidak pernah abang berenang di Danau Toba ya? Udah. Menurut abang gimana itu Danau Toba, bang? Sangat indah, sangat luas. Masyarakatnya gimana bang? Masyarakatnya welcome, gimana? Welcome juga dia, itu masyarakatnya sangat ramah. Dan aku satupun di sini selama 5 tahun gak pernah ada kejadian kayak ada masalah. Berarti sangat-sangat layak untuk dikunjungi bang ya? Iya. Oke, dengar kawan-kawan, ini langsung keterangan dari abang kita, orang Filipina. Danau Toba itu sangat-sangat layak untuk dikunjungi, ya kan bang? Betul. Nah itu tadi kan yang bagusnya bang. Tentu kalau Danau Toba layak untuk dikunjungi berarti harus berbenah juga kan. Menurut abang ada nggak kekurangannya? Menurut saya, pertama ya udah benar-benar itu indahnya pemandangan. Terus yang kurang menurut saya, pertama yang jalannya agak akses menuju dan tajam dan agak sedikit bahaya kalau dibanding sama yang udah datar yang kota kan. Maksud abang medan menuju Danau Toba ini gitu? Iya. Saya kadang takut kalau hujan, mungkin ada batu ya di atas yang bisa kalau longsor ya. Jatuh. Ya itu yang saya sangat khawatir kalau musim hujan ya. Menuju sampai ke bawah. Dan kebersihannya lumayan. Ini agak apa nih? Kebersihan. Ayo kita dengar nih ya. Kebersihannya. Menurut saya itu masih selalu tempat ada yang nggak bersih, ada yang bersih. Tapi ya yang saya udah kunjungi, saya senang banget karena ada yang nggak bersih, tapi dibanding sama yang lain, itu sungainya atau danaunya dia masih tetap bersih menurut saya. Dan kalau itu di kedepannya jadi nggak bersih, mungkin yang masyarakat di situ harus jaga juga waste treatment. Kayak kalau toilet itu jangan langsung buang ke danau Toba karena itu sekarang penting. Ya, sekarang itu mungkin kita pikirannya masa depan atau 20 tahun lagi. Itu masa depan Danau Toba bang ya? Ya, itu ngaruh. Kalau ada yang masih di pinggir-pinggir itu harusnya ada program waste disposal. Ya, program. Jadi harus diperhatikan juga kan, supaya kita saling menyayangi ekosistem kan. Biasanya masyarakat termasuk hotel-hotel. Tapi yang saya lihat hotel-hotel itu ada programnya buat tempat sampah sama yang air dari kamar mandi ya gitu. Itu harus kita jaga juga atau ada inspeksi atau semacam itu. Oke. Tapi abang pasti sering dengar orang Batak nyanyi kan? Kalau di tempat-tempat abang tinggal pasti sering dengar orang Batak nyanyi kan? Keren. Sering kan? Pasti istilahnya abang udah hafal lah. Satu dua lagu. Bisa? Saima itu Saima sure Saima holanau ngagape korbamu. Oke. Di tempat abang ada lampu tua? Banyak sih lapu-lapu di sini. Jadi kadang-kadang kalau musim hujan atau ada kawan, kadang mampir dulu dan diajak tuak sama main gitar. Ya
Perna juga gitu. Jadi abang udah pernah merasakan suasana lapu tuak gitu ya? Tuak itu iya sudah, karena di Filipina itu ada juga tubak. Itu tuak dari di Filipina ada tuak? Ya, tapi itu dari kilapa. Di sini juga ada kilapa dan ada dari yang tuak aslinya dari mana itu? Kalau yang di sini itu dari pohon aren. Pohon aren itu ya itu sudah pernah. Enggak, aku mau nanya, di Filipina ada tuak? Tuanya yang dari pohon kilapa. Namanya apa itu? Tua. Tanpa K. T-U-A. Tua. Ya, without K. Oh, berarti ada persamaan kawan-kawan. Kalau kita itu namanya tuak pakai K, di Filipina namanya tua. Tua. Ya bang ya? Ya, without K. Tua. Ya. Itu warnanya sama juga, warna putih? Itu warna putih. Di sini kan putihnya ada kayak samar apa ini? Ya. Putih di Filipina itu tuak itu kayak bening. Di Filipina agak-agak bening dia. Ya. Itu cara apanya? Penyajiannya biasanya kayak mana? Sama kayak di sini, di kedai-kedai, di warung-warung kayak gitu. Itu juga dijual di kedai atau di minimarket, di supermarket enggak? Dijual di pinggir jalan biasanya. Dijual di pinggir jalan? Ya. Iya ya. Biasanya kan kalau orang di sini kan minum tuak itu kan sambil nyanyi. Jadi kalau di sini tuak itu bukan cuma minuman gitu. Jadi ada fungsi yang lainnya. Lapu itu kan selain kita minum tuak, media untuk bercengkrama sama kawan-kawan, media untuk bertukar informasi. Kalau di sana gitu juga bang? Sama, itu kita minum tua biar karena kan sebenarnya tua itu kayak agak pahit, ada like manis. Taste may not be pleasant for all people, but the joy that it brings, like the camaraderie or the enjoyment that it brings to community or yang teman-teman kita bikin itu senang dan ada unity ya dari situ. Jadi tua itu menurut saya tua di sini itu enak dan membuat tubuh juga sehat dan itu menurut saya. Tapi saya suka tua dan selain itu yang saya sangat suka yang community yang waktu kita minum tuak ada gitar, ada cerita-cerita sedikit, kita bisa tangkap informasi dari situ dan kita juga bisa membagi pengalaman kita atau cerita dan itulah it makes people complete and happy, not only by drinking just like what we are drinking right now. For other people, maybe the bitter or taste is not so good, but the camaraderie or the enjoyment or the cerita-cerita that it brings, this is no equivalent. So for me it's positive, good. Oke, ya. Jadi itu kawan-kawan ada nilai edukasinya juga. Jadi kawan-kawan di sana mana tahu berpikir bahwa tuak itu hanya untuk mabukan. Jadi enggak juga. Ada memang tuak untuk mabukan. Cuma tuak yang kita maksud di sini adalah media untuk berkumpul gitu bang ya. Berkumpul, bertukar pengalaman, bercengkrama. Ada juga media untuk nyanyi-nyanyi bang ya. Yes. Mau nanya lagi nih bang. Katanya banyak kemiripan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Filipina. Betul. Ada bang kemiripan bang? Ada. Itu kata-kata apa aja tuh bang? Coba bang. Mata. Mata di Indonesia, mata juga di Filipina. Mata juga di Filipina. Terus apa lagi bang? Bibir, bibig di Filipina. Bibig. Gimana bang? Tunggu. Bibir. Bibig. Bibig. Ya. Oke. Ya, hidung. Ilung. Ilung kawan-kawan. Ya. Ilung. Terus takut juga. Takut juga. Sakit juga. Sakit juga. Sakit. Sebenarnya sih ada lebih dari 500 sampai 1000 kata yang hampir mirip. Bukan hampir mirip, artinya sama juga. Iya. Ya. Katanya hampir mirip, artinya sama gitu. Aku kayak aku cinta sama kamu. Ya, itu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Aku cinta sama kamu. Ya. Kalau Filipina, aku cinta.
Kamu. Aku, Sinta, kamu. Kamu. Ya. Oh. Oh. Aku. Iya ya. Aku. Aku. Cinta. Cinta. Sinta. Oh, di Filipina Sinta. Sinta. Kamu. Kamu. Di Filipina. Bisa ikaw atau kamu. Ada juga kau. Ada Kau. juga kata kau di Filipina. Ya, kau. Ada. Kau, ikaw. Oh. Di Filipina ikaw, di sini kau. Iya bang ya. Ya. Berarti bukan cuma itu bang kan, masih banyak lagi kata yang hampir mirip. Ada yang dari mungkin Manado, yang Chong. Di Filipina Chong juga. Itu aku kurang ngerti bang. Ya. kurang ngerti Tapi aku orang. kita balik lagi kita balik lagi ke Batak. Kok Batak ada lagi? Adong. Adong. Jadi bukan cuma bahasa Indonesia yang ada kemiripannya sama bahasa Filipina. Mirip hasian. Aduh. Aduh. Lancar bang ini ya. Ya. Jadi kayak apa? Oh, lihat ada yang hewan itu apa itu? Yang biasanya di jalan itu. Manuk. Di Filipina Manuk, ayam. Di Filipina manuk. Kalau di bahasa Batak manuk. Di Filipina manuk. Ya. Manuk. Oke, hampir mirip ya. Ya. Terus lagi bang. Terus kalau ada yang kita lewat, ada ya orang di depan, bang, pasintabi ya. Oh, apa? Tabi sih. Permisi. Ya. Di sini kan sintabi. Santabi. Ya, santabi. Di sana pasintabi. 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 Oke. Yang mau belajar bahasa Filipina dihafal itu. Pasintabi. Oh, iya. Hampir mirip kan sama bahasa Batak? Ya. Santabi. Ini lagi kita hitung dulu, karena kita udah banyak obrol cerita-cerita. Jadi kita hitung dulu. Kalau di Filipina itu hitung, kalau di Filipina Selatan itu bahasa Cebu atau Bisaya, usa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Itu bahasa Filipina. Ya, di sini di Bahasa Batak. Batak. Sada, 2, 3, 4, 5, 5. Onom, sama. Itu, walu. Sia. Oh, di sana siam. 10, 10. 10. Oh, berarti ada perbedaan. Kalau di bahasa Batak itu sia, di bahasa Filipina itu siam. Siam. Kalau di bahasa Batak itu 10, di bahasa Filipina itu 60. 60. Oke. Jadi biar sekalian belajar bahasa Filipina kita nih kawan-kawan. Iya kan bang kan? Makanya aku cepat di sini tangkap bahasa Batak juga. Iya. Dampol na buhay. Iya betul. Dan malin subscribe ya. Oh, dengar-dengar abang ini juga punya akun YouTube. Iya kan bang kan? Oh iya. Boleh diperkenalkan bang, nama akun YouTube-nya apa itu bang? Oke, jangan lupa subscribe YouTube saya. Namanya Niche Buster Wens. Ada di link deskripsi ini. Di selama ini kita ada vlog untuk beberapa niche, kayak ada sports, kayak crafting, ada untuk tempat-tempat yang udah kita kunjungi dan promosikan di tempat Tapanuli Utara. Ya. Ada yang kita gunung-gunung yang sudah kita didaki, gitu. Alam ya. Alam. Dan kebanyakan sih 90%, 90% of my vlog is related to Tapanuli Utara or around Tapanuli Utara. That's why this vlog mostly I created for you guys, and I hope you guys subscribe my channel and also the Horas Tapanuli Utara channel. Jangan lupa kawan-kawan. Dan malin kawan-kawan, subscribe. Yes, Horas. Cheers dulu bang. Wah. Jadi dengar-dengar kan abang menguasai 9 bahasa. Itu bahasa-bahasa apa aja tuh bang? Oh iya, 9 bahasa itu ada, karena kan saya udah tahu bahasa. Waktu saya kerja di Cina, tahu juga bahasa Cina. Abang sempat kerja di Cina? Iya, 3 tahun. Dan tidak apa-apa itu artinya Meiguenzi. Dari Cina itu ada banyak bahasa juga di situ, kayak ada bahasa Jawa, bahasa Sumatera, bahasa Bandung di situ juga ada. Jadi yang saya tahu ada bahasa Mandarin di situ dan Kantonis. Jadi kayak kalau di bahasa Cina itu tidak apa-apa
itu ininya bahasnya Mei Guanxi. Mei Guanxi, oke. Tidak apa-apa. Mei Guanxi. Kalau di Kantonis itu Mei Wenti. Mei Wenti. Oh, ada Ya. perbedaan bang ya? Ya. Oke. Terus? Terus kalau di saya ngerti sedikit bahasa Cina, dan di Dubai juga karena saya, jadi ada sedikit tahu bahasa Arab di situ. Bahasa Arab tahu juga bang? Ada sedikit, ada 3 tahun di situ. Iya bang ya. Dan ada juga kawan-kawan kita dulu, anggota saya ada orang India, jadi saya juga sedikit tahu bahasa India, Kaliwali, Cina, Arab, India. Terus? Dan terus kita kan pernah di Indonesia. Dan ya. kalau di Indonesia, kalau kalian tahu bahasa Indonesia, kayak Banyak. sekarang Banyak. kita udah tahu juga bahasa Melayu. Ada ya. mirip lah. Jadi itu Melayu dan Indonesia. Melayu Indonesia, oke. Oke. Di 5, udah 5. Terus Filipina kan dulu kita banyak Spanyol di sana. Oke. Emang dari awal Spanyol itu udah masuk di kalau SMA itu ada subjek Spanyol. Jadi kita tahu bahasa Spanyol juga. Kayak ini la mesa, ini meja. Kalau bahasa Spanyol la mesa. Bahasa Spanyolnya meja, mesa. La mesa, ya, la mesa. La mesa. Ya, la mesa, Oke, la ya, mesa. oke. Terus kalau itunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hancur aku bang, apa itu bang? Ya, bahasa Spanyol itu. Jadi bahasa Spanyol itu saya juga tahu adios, kayak goodbye. Goodbye. Ya. Oke ya. Jadi of course saya tahu bahasa Inggris juga. 6, 7. Ya, bahasa Inggris. Nah. Terus kita juga di Filipina itu banyak bahasa. Kayak di sini kan ada bahasa umum, like bahasa Indonesia, right? Kalau umumnya bahasa Indonesia di sini. Bahasa. Terus tapi bahasa Bataknya beda. Iya. Oke. Jadi di Filipina juga ada gitu. Kalau banyak pulau-pulau di situ, jadi pulau-pulau itu Punya pakai- bahasa gitu. punya bahasa sendiri. Jadi saya bisa bahasa Bisaya, ya kayak bahasa Batak, Tagalog dan Bisaya. Saya juga kerja di Bisaya itu di selatan Filipina kayak 2 tahun lebih. Jadi saya tahu bahasa itu. Bahasa Bisaya. Bahasa Bisaya. Bahasa Bisaya, Itu yang 8. itu yang mirip sama Batak. Kayak itu Bisaya, usaha 2, 3, 4, 5 itu hitungnya. Oh, itu tadi yang kita bahas tadi ya? Iya. Oke. Ya, oke. Bahasanya mirip sama Batak. Ya. Udah 8 tuh bang, 8. Terus? 8, terus yang sekarang bahasa Batak. Oh, berarti terakhir. Jadi tadi kan ada 8. Yang terakhir itu bahasa Batak. Yang ke-9 itu bahasa Batak gitu bang ya? Iya. Perjalanan ke tanah Batak itu menambah bahasa yang dikuasai bang ini, bahasa Batak. Tapi masih apa tadi bang? Masih sautik ya? Sautik, udah maling subscribe, beta mangan, dan apa lagi? Gitu. Oke ya. Ternyata seru juga ngomong-ngomong sama bang ini ya kan. Membayangkan orang Filipina menguasai 9 bahasa dan menguasai bahasa Batak. Kita sebagai orang Batak tentu bangga dong. Oke kawan-kawan. Jadi bang, sangat-sangat terima kasih udah datang ke Horas Utara. Ya bang ya, sudah mau berbagi sama kita, berbagi sama kawan-kawan di sini. Jadi sebelum kita closing, kawan-kawan. Jadi gimana kalau abang ini closing dulu? Abang ini closing tapi pakai bahasa Tagalog. Bahasa Tagalog, bahasa Filipina. Oke, bisa bang? Bisa. Jadi kita closing tapi abang ini pakai bahasa Filipina. Oke, silakan bang. Bisa, mungkin ada kalian bisa tangkap bahasa Filipina itu ada sedikit sama dengan ada kata-kata yang sama dengan bahasa Indonesia. Saya sekarang mau pakai bahasa Tagalog. Guys, maraming salamat. Salamat, terima kasih. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa channel na ito. Channel na ito. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa channel na ito. Huwag kalimutan na mag-subscribe. At kung kayo ay mapunta sa Pilipinas, sa Manila, huwag nyo kalilimutan channel saya. Bisa update dari situ.
you can see me from my channel and you can message me there. Sama-sama kita ako bisa lihat dari notifikasi kalau kalian. If you guys will go to Philippines and message me, I want to see you and meet you, and tayo ay mag-iinuman katulad nito at tayo ay papakasaya. Horas, maraming salamat, mabuhay, Horas, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang ya. Okay. Yeah.